ghosting. Ente kah? Ghosting terus kah? Oke, kita langsung lihat saja pertarungan yang kini bakal terbuka antara Onyx dan juga RRQ di game sekarang. Siapakah yang akan berhasil memenangkan pertandingan? Kedua tim akan bersiap tentunya mencoba untuk menunjukkan permainan terbaik ya. Dan kali ini serang Fastguard dengan Heroclin mencoba untuk bermain di area bottom lane. Kita lihat pertarungan melawan seorang V kini bakal terjadi. Siapakah yang akan berhasil membuka first bolt duluan? Dan lihat serang Afrian pun juga kini mundur terlebih dahulu. Gak punya darah yang cukup banyak. Tapi Onfa mungkin bakal memberikan kejutan, memberikan pressure ke arah serang di mana kini steel cable pun mulai dilakukan. Dan Onfa apakah bakal dikejar? V punya kesempatan untuk melakukan suatu tembakan, namun first bolt pun diarahkan dengan adanya seorang Ryan. Poin pertama yang cukup penting berhasil kini malah terbuka, di mana ternyata pasukan dari teman-teman timnya Onyx kini harus berhasil ya kehilangan poin yang pertama. Harus mencari cara untuk bisa melakukan penyamaan karena terlihat juga ini mulai ada pressure yang juga mulai mencoba mereka lakukan. Agresivitas malah membahayakan. Onfa pun tumbang bersama seorang Isak. Namun Kaido akhirnya berhasil untuk membuka poin pertama. Tapi ada pemain yang kini dijebak. Dengan adanya sebuah barrier yang berhasil dilakukan oleh serang Afrian, memudahkan Kitty untuk langsung tersambar dengan satu buah point kill. Lagi dan lagi poin berhasil terbuka, dimana kali ini juga ada sebuah kesempatan untuk bisa mengambil ke arah sebuah purple kah di area tengah. Afrian gak mau membahayakan dirinya, tapi apakah masih berhasil kabur? Dimana ultimate pun diarahkan, mencoba mengejar ke arah dirinya. Bahan bakal langsung mencoba digeprek dengan begitu mudah. Skyway lagi dan lagi membuka point kill, tapi seorang Isak terlalu masakan juga. Namun kali ini malah berhasil mendapatkan space, dimana double kill pun berhasil terjadi. Apakah Lucky for triple kill berhasil dilakukan, tapi gocekan manja gagal menyelamatkan dirinya karena harus ditembak oleh serang V. Dengan posisi yang begitu baik, V mengatur posisi yang berhasil membuat dirinya melakukan kini satu buah point kill. Dimana kini tembakan lagi pun bakal langsung terjadi dan Onfa pun harus dijadikan korban kali ini. Rotasi harus dilakukan, dimana Rapid Boost sudah menjadi item tambahan yang ternyata berhasil diamankan oleh seorang Ryan ya. Mencoba untuk kabur sejenak ke arah belakang, recall pun dilakukan sementara dari seorang Afrian. Kita akan lihat bagaimana permainannya untuk bisa menjaga ke arah satu buah turtle yang ada di arah top lane sana ya. Zoning harus dipersiapkan dengan rapi, dengan Kaido yang juga masih mencoba untuk melakukan beberapa platingan lagi. Bersama Isak kali ini, apakah bakal membuat turret di bagian tengah pun dijadikan opsi utama untuk bisa dihancurkan. Bersama dengan Warrior Boots yang juga udah berhasil serang Afrian amankan, mencoba untuk menahan damage yang mungkin Isak akan lakukan. Tapi ternyata ada one last hit yang berhasil Kaido pun dapatkan. Bersama dengan satu bom momen kini apakah double pun juga berhasil terjadi satu bom flame shot. Gagal untuk bisa menumbangkan Ryan yang ternyata masih berhasil untuk bisa kabur. Dengan Skyway yang juga kini bakal memberikan sebuah pembalasan. Kaido pun harus berhati-hati. Tapi kini ada Kitty yang juga muncul dari belakang, siap mungkin bertempur. Tapi sepertinya ya kedua pemain mulai mempersiapkan lagi sebuah laju wave-nya untuk bisa menuju ya arah turret yang ada di arah atas sana. Kita akan lihat bagaimana turret yang akan mulai dijadikan tempat untuk mungkin gak bisa dihancurkan duluan, tapi kesempatan untuk bisa mengambil turtle pun juga kini mulai terjadi. Kedua tim harus lebih bersiap dengan matang ya untuk ngambil ke arah turtle di game yang kali ini. Ada pengejaran yang terjadi, wave dragon pun dilakukan, dan sayangnya serang D pun harus ditumbangkan di saat ada seorang Ryan yang ternyata mencoba juga memaksimalkan. Beda strike pun dilakukan bersama dengan satu wave strike yang juga berhasil membuat Isak pun kini harus ditumbangkan. Nih ada pressure yang terus teman-teman dari Onyx lakuin, dan mereka perlahan ya mulai mencoba untuk mengejar gold dan juga point kill yang
Peran kini mulai akan mencoba untuk unggul, tapi sepertinya gak akan mudah karena di juga memantapkan lagi steel cable dan gak ada sebuah kata mundur sepertinya untuk seorang di, karena terus mendapatkan point kill meskipun juga harus banyak tumbang di game kali. Dan Kaido berhasil memelangkan diri, di mana dirinya kini mencoba untuk berhadapan dengan seorang Ryan. Time situation pun terbuka. Nama One Last Kick apakah berhasil bisa dilakukan oleh seorang Kaido untuk bisa memenangkan pertarungannya? Ryan mencoba untuk survive. Recall pun dilakukan langsung untuk bisa selamat ke arah belakang. Sementara kita lihat juga pertarungan di arah top lane pun kini sepertinya masih akan terjadi. Dua pemain harus kembali bersiap, tapi pukulan dari serang Skyway pun semakin lebih berbahaya lagi dan harus bisa diwaspadai. Di mana Way of Dragon dari seorang Alpha pun gagal untuk bisa mengenai, tapi Fanny-nya pun gagal untuk bisa masuk. Sayangnya harus dengan cukup banyak ya serangan yang harus dia terima. Ini juga malah memantapkan diri untuk bisa membuat dirinya pun mundur terlebih dahulu ke arah belakang ya. Dan apakah kesempatan bisa mengambil ke arah sebuah turret yang berikutnya masih bisa didapatkan oleh teman-teman dari tim Onyx dengan satu buah zoning yang juga terus dilakukan juga seorang Afrian mencoba menjaga agar cukup aman. Namun ultimate pun terbuka, di mana seorang Fasgar menjadi incaran utama. Pukulan pun membahayakan dirinya, di mana darah yang gak terlalu banyak berhasil membuat seorang Fasgar pun harus langsung ditumpangkan. Dan Skyway semakin memperkuat diri. Belum lagi dengan turret yang juga kini berhasil diambil. Serang dia berhasil mengunci sebuah syarat untuk bisa ditumbangkan. Lihat dengan posisi juga kini mencoba untuk mengambil ke arah sebuah purple buff terlebih dahulu, karena memang ya Fanny tanpa buff seperti kau tanpa dia ya, harus benar-benar fokus juga terlebih dahulu ke arah sebuah buff ya. Dimana pertarungan di bagian bawah pun kini juga akan terbuka. Sayangnya Kaido kini berhasil untuk langsung terpukul. Seorang Skyway lagi dan lagi memberikan dampak dengan besar, pukulan yang semakin membahayakan. Bahkan Alpha pun kini akan terculik, tapi Ryan malah menjadi korban utama. Dimana Alpha pun juga harus menjadi korban kedua keganasan dari seorang Skyway yang masih belum kunjung henti. Dimana ultimate pun ternyata masih dia bisa lakukan, dan Fasgar pun kembali diincar dan ini menjadi sebuah bencana. Belum lagi dengan ada serang dia yang ternyata juga berhasil memaksakan poin keempatnya. Dan turret di bagian bawah pun kini mulai dipush, menjadi sinyal besar dan harus diwaspadai langsung karena Skyway ternyata diam-diam udah berhasil ke 300 dari segi stacknya ya. Ini yang harus bisa dihindari buat teman-teman dari tim Onyx, khususnya hero-hero yang nggak punya darah yang cukup banyak. Sebenarnya dengan seorang kita yang masih tersegel ke arah turret, gagal untuk bisa membuat diri pun mundur, tapi kini ada setup yang cukup baik, berhasil membalas langsung. 2 poin kill pun langsung terjadi, dimana kali ini harus mempertahankan areanya. Ada seorang Kaido yang sepertinya juga masih berhasil untuk bisa bertahan, tapi tidak ke arah serang Isak yang harus juga diamankan di arah bottom lane. Kita lihat di arah mid lane. Sayangnya kali ini Skyway yang masih berhasil kabur, menjadi pemain yang sama sekali belum bisa terpick off dan akan mulai mencoba untuk memasakkan lagi ya. Perlahan sebuah wave minion untuk bisa dijalankan. Apakah turret di bagian bottom lane pun kini juga akan mulai mencoba untuk dihancurkan dengan satu ultimate kembali yang dilakukan, mencoba untuk mengejar. Pasca seperti akan menjadi kuncian utamakah, namun malah ke arah tengah dengan posisi penghancuran ke arah turret yang kini akan mulai dijadikan opsi buat teman-teman dari timnya RRQ. Lihat dengan penjagaan yang masih cukup baik, tapi kini ada sebuah lord yang sudah muncul di arah top lane yang akan menjadi keterlibatan yang harus dipikirkan oleh kedua tim. Siapakah yang akan berhasil untuk bisa mengunci ke arah sebuah lord yang ada di arah atas. Belum lagi dengan adanya satu mega kill yang juga berhasil didapatkan langsung serang di, dan momen double kill pun terjadi. Isak pun kini sendirian menjadi pemain yang harus bermain safety, di mana pengambilan ke arah lord di bagian atas pun juga kini akan mencoba untuk didapatkan buat pasukan tim RRQ. Zoning kini dipersiapkan juga, di mana ada seorang Aldous dari seorang Skyway yang juga mulai mencoba menghancurkan sebuah turret yang ada di arah tengah. Objektif game yang berhasil membuat pasukan dari tim Onyx pun kini harus kehilangan turret ketiga mereka. Dengan pukulan tadi sempat dilakukan, tentunya ada sebuah efek imun, di mana Isak pun masih bisa bertahan, tapi lord pertama pun juga kini bakal mulai datang untuk pasukan dari tim RRQ. Dan kita akan lihat bagaimana kesempatan dari pasukan teman-teman tim RRQ untuk bisa mengunci ya gamenya di match kali ini. Dan sebuah pengincaran kini mulai dilakukan. Fasgar akan menjadi tujuan, namun malah turret di bagian tengah yang mulai mencoba untuk perlahan dihancurkan. Mulai mencoba untuk menghancurkan sebuah turret yang mulai setengah dari segi durability. Halo Joy, welcome back Joy. Gimana masih dengan terus mencoba untuk membawa beberapa wave minion lagi untuk bisa masuk ke arah turret kali ini.
Seorang Skyway ini akan kamu mulai di ganking sendirian dan harus mencoba untuk kabur. Dimana pengalihan perhatian pun juga kini akan langsung dimainkan oleh seorang Fanny dari seorang D yang mulai melihat ada sebuah peluang dimana Parto pun mungkin bakal dicuit, tapi sepertinya ada seorang Isak yang malah menjadi korban pertama. Dengan karena Isak, apakah bakal menjadi momen penting dimana pasukan dari Mergi pun kekurangan pemain untuk bisa membuat sebuah penahanan karena turret di dalam top lane ternyata harus kini berhasil dihancurkan. Ada dua pemain yang juga ternyata berhasil diincar, menjadi sesosok kerugian yang semakin berbahaya buat teman-teman dari tim Onyx, dimana mereka pun juga kini harus mendapatkan sebuah surprise. Ada V yang bersiap dengan beberapa tembakan. Entropy tadi sempat bahkan digunakan dan mencoba untuk sepertinya lebih bermain dengan aman, mencoba untuk mempersiapkan lagi serangan untuk bisa mereka maksimalkan. Tapi sepertinya ada beberapa kelengahan yang bakal mulai dimanfaatkan lagi untuk pasukan dari tim Anarki, di mana turret di bagian bawah pun juga ternyata berhasil untuk mereka hancurin ya. Mulai ada beberapa push lane yang bisa dimanfaatin banget buat timnya RRQ dan Onyx. Jadi kini harus mencoba untuk bertahan di area tengah. Namun saya senang Ryan pun kini harus ditumbangkan. Satu buah flame shot tadi sempat dilakukan, dimana V pun masih berhasil survive, mencoba untuk kabur dengan Aegis yang juga ternyata udah berhasil terpakai. Dan kita lihat item-item yang udah berhasil diambil oleh seorang V ya. Ada Wind Talker menjadi tambahan bersama dengan bulu dan juga satu item lainnya. Ini bakal lebih memberikan fokus ke arah magic damage yang bakal brutal nih ya. Dan ini yang harus diantisipasi juga, meskipun memang V belum menjadi pemain yang menjadi sesosok utama ya dari segi damage yang bisa membuat pasukan dari tim Onyx kesulitan di match yang kali ini. Karena Skyway dan juga seorang D menjadi dua pemain yang sangat-sangat penting. Dan dengan parpol yang bisa diambil, Onfa pun melakukan persiapan, di mana penculikan karena serang V malah mencoba untuk dilakukan duluan. Ada Wave Dragon, tapi sepertinya Vidasrek kini malah juga membuka sebuah masalah, di mana pasukan dan tim Onyx pun harus berhati-hati jika mereka nggak pengen ditumbangkan. Tapi ternyata datangnya serang Skyway pun juga kini berujung bencana. Fast gak diincar, meskipun ternyata masih cukup safety, tapi ada pemain yang kini bakal sepertinya diculik. Pengalihan perhatian yang berhasil dimanfaatkan membuat kita harus kini tumbang. Tapi setidaknya nggak ada pemain yang cukup banyak lagi ya diamankan dari teman-teman tim Onyx. Dan mereka masih punya jungler yang bakal mungkin bisa merebut Kara Lord yang ada di arah bawah. Kita akan lihat bagaimana sebuah opsi yang akan dilakukan oleh seorang Isak untuk bisa menuju Kara Lord di bagian bottom lane dan mulai mencoba untuk melakukan pengambilan. Satu konsil pun kita terjadi, mencari formasi yang lebih. Sayangnya sebuah Fatsar of Guardian atau Wave Dragon yang mencoba dilakukan oleh serang Chow masih harus gagal dilakukan. Ryan pun berhasil untuk melakukan sebuah persiapan, di mana Vidasrek tadi sempat dilakukan dan malah memudahkan point kill untuk malah mengenai seorang Isak. Akhirnya Isak ini bakal menjadi sebuah keuntungan ya buat teman-teman dari tim RRQ. Apakah Lord kini akan mencoba untuk diambil, di mana satu buah pengejaran pun juga akan terjadi, di mana Wave Neon peran juga dijalankan. Dan satu buah resba pun juga kini akan kami mencoba untuk dicuri. Sayangnya nggak ada seorang Isak, nggak ada sebuah retribution yang bisa dimanfaatkan dan memudahkan seorang Skyway untuk mematangkan lagi dari segi stacknya. Belum dengan Lord yang juga kini bakal mulai terfollow di bagian bottom lane. Ini bakal menjadi keuntungan untuk bisa mengambil karena Lord yang ada di arah bawah. Menjadi keuntungan besar untuk Lord yang ternyata kedua ya. Bisa diambil langsung untuk pasukan dari teman-teman tim RRQ. Dan kita lihat kali ini juga semakin mempersulit buat teman-teman dari tim Onyx, karena mereka masih ketinggalan sekitar 8 sampai berapa ini? 6 ribuan ya. 6 ribuan sampai 8 ribuan ya guys. Mereka masih ketinggalan ya. Dan kita lihat satu Wave Dragon yang tadi sempat terbuka, di mana penculikan apakah berhasil untuk membuat satu pemain dari pasukan tim Onyx pun harus kini berhasil mengambil point kill. Sayangnya hilang sudah momen tersebut dengan cepat, di mana Isak pun juga kini mencoba untuk melakukan sebuah penculikan karena pemain. Ryan menjadi kunci utama untuk langsung diamankan di match, karena meskipun ternyata sebuah penculikan balik pun harus terjadi dengan hilangnya serang Isak. Dan kita lihat ada Fisker yang berhasil terbuka, mulus langsung untuk bisa mendapatkan serang kita. Belum lagi dengan serang Skyway yang malah berhasil memantapkan posisinya untuk melakukan sebuah double kill. Dan kini momen triple kill pun berhasil untuk bisa terjadi. Dan masih punya immortality untuk bisa bertahan, tapi Kaido berhasil memaksakan serangan point, berhasil menggagalkan maniak yang mungkin bisa didapatkan. Tapi sepertinya
Yari pun juga harus bersiap. Ada beberapa turret pun kini harus juga dihancurkan. Dan hanya tersisa dirinya yang kini sendirian. Berhasil bertahan dengan seorang Isak. Dan momen game pun langsung terbuka. Dimana kemenangan dari pasukan tim RRQ pun harus terjadi dan harus membuat pasukan tim RRQ pun langsung berhasil mengamankan kemenangannya di gamenya kali ini. Lihat dengan permainan yang sangat baik dari pasukan tim RRQ. Mereka udah berhasil ngancurin 2 turret dan mereka udah enak banget ya. Seorang Kaido dan juga Isak itu bukan menjadi hero yang fokus buat bisa menjaga turretnya ya. Kalau Harry itu yang berhasil dimaksimalkan buat langsung ngamanin ke arah base-nya guys. Nah itu ya. Loh kok cuak? Oke kita lihat dulu guys. Ini dia ya, coklat terjadi ke arah kita guys. Ada apa ini kita bro? Ini Jat Onfa. Thank you kata Zipdi. Gelo Zipdi. Fannya di match ini menggacor Bang Zipdi. Aduh tunggu nanti pengen lihat replaynya ada di YouTube ya. Mau juga tuh Nata. Amanin jungler. Siap. GG. Ada challenge apa? Belum ada nih teman-teman. Kemarin baru muncul tuh ya. Cuman udah langsung habis guys challenge-nya guys. Gelo guys emang guys. Makan coklat ya. Makan apa hari ini? Makan coklat bro. MVP-nya didapatkan oleh seorang Skyway ya. Pukulannya sangat-sangat berbahaya. Damage-nya cukup brutal ya. Dimana Ryan pun juga ternyata berhasil dapetin emas bersama dengan seorang dia. 2 pemain yang saling juga memberikan kontribusi. Yang satu dari assist Ryan ya. Dan point kill dari seorang dia. Terbang bertebangan dengan sangat-sangat cerdik ya. Dan beberapa kali bisa untuk menculik pemain-pemain vital yang dipunya oleh teman-teman dari tim Onyx guys. Dan V bersama Afrian harus dapetin silver. Cuman impact mereka juga dengan sangat besar ya menurutku sih. Buat match yang kali dengan coklat dari kita. Dikasih pada Onfa, Fastgat dan Isak. Dan Kaido berhasil mendapatkan MVP dengan Sasik yang juga kalian bisa cek aja guys. Oke lanjut aja kita masuk ke game 3. Semoga bisa lebih seru lagi pertarungan yang terjadi dari kedua tim ya. Menurut kalian gimana guys? Gelo sih guys emang brutal sih ya. Damage-nya Aldous ya. Damage-nya Aldous brutal banget bro. Ini ada momen dimana tadi tembakan dari V juga berhasil membahayakan. Ada momen dimana Skyway tadi berhasil untuk membuka satu momentum dengan baik. Triple kill berhasil terjadi. Dan langsung mencuri tumbak oleh Kaido dengan berhasil untuk tadi membuka poin tambahan ya. Dan ini base-nya dari pasukan tim RRQ yang ternyata berhasil didapatkan dan membuat Onyx dikalahkan. Kita akan coba masuk untuk game yang berikutnya. Masuk game yang ketiga guys. Let's go!